Nah, jadi gini Pi, kalau misalnya Pi, Pi, cepetan lo, ya Allah, ntar keburu telat nih sholatnya. Lama amat sih. Pi, tadi lu baca doa nggak masuk masjid? Enggak. Ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa-dosa teman saya, ya Allah dia nggak baca doa. Di masjid masih kesurupan aja lo. Pi, masuk ke masjid itu kudu baca doa. Nah, terus tadi lu masuk masjid pakai kaki mana? Pakai kaki gua, masih pakai kaki lo. Kenapa lo kayak orang pacaran lo? Lu nggak ngeliatin gua. Lo yang ngeliatin gua. Lo beneran jadi imam lo. Kayaknya bapak yang lebih cocok. Silakan bapak aja pak, yang hidungnya cut berai. Lu ke celana. Ayo silakan pak. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi gua udah komat. Tapi biar gimana gue gak mau jadi imam, makmumnya lo. Berat gue bawanya. Gue juga gak mau. Lo sabrak-abrak. Amal gue banyak, ibadah gue banyak. Gue takut dikotorin sama lo. Makanya gue segan jadi imam. Silakan. Allahu Akbar. Dah. Ini masalahnya apa lagi? Saya masuk ke masjid nih. Terus? Dia bilang, Pi, lu udah baca doa belum? Saya bilang belum. Wah boleh, ya Allah. Sampai kayak orang kesurupan. Terus udah begitu saya bilang, emang mesti apa? Mesti wajib. Bener sih kalau menurut saya ya. Oh gitu. Nah, gitu masuk ditanya, lu tadi masuk pakai kaki mana? Ya kaki saya, masa kaki dia? Sampai situ tuh akhirnya. Naik deh nih, cek sampai sini. Dia di situ, saya di sini. Main lihat-lihatan. Saya maunya kan dia jadi imam deh yang tuaan ya. Ini kan nggak pernah ngaku biar tuaan juga nih. Lu jelas muda dong, wajahku. Muda dari mana? Wajahku. Masih kencang daripada lu kena kipas angin bunyi. Terus. Akhirnya begitu saya suruh nggak mau suruh akhirnya Pak silakan. Dia komat duluan. Udah begini. Pertama nih ya. Pertama ya saat yang masuk Kita masjid urut nih. dari dasar. Dari nih. dasar itu nih. Masuk dengerin. masjid, adabnya pakai kaki kanan. Kalau kita masuk pakai kaki kanan, Allah udah demen sama kita. Kalau kita keluar, baru pakai kaki Kiri. Iya. Begitu masuk, Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, ya Allah, ampunin dosa saya. Dan bukakanlah bagi saya pintu rahmatmu. Amin. 2, perkara imam. Yang terbaik yang menjadi imam adalah apa? Bukan perkara yang lebih tua, tapi perkara orang yang lebih faham. Ketika ketemu orang yang punya ilmu fikih sama, kita cari kelebihan di antara keduanya. Apa? Yang bacaannya jauh lebih baik di antara yang kedua. Ustaz, kalau jadi imam kita nanggung dosa makmum nggak tuh? Bukan nanggung dosa makmum, tapi punya tanggung jawab yang berat. Ini Dan kalau kita jadi imam, kudu disukai sama makmum. Nah iya. Kalau makmum kagak demen, batalah. Maka batallah kedudukan dia sebagai seorang imam. Daripada lu berdua kagak demen, maksain diri, mendingan lu masing-masing aja. Munfarid, lu mencar sendiri deh. Allahu Akbar. Saya udah mencari ngikut tadi. Yang ngikutnya. Lu kan kalau sholat berdua ada aja masalahnya. Segala handphone kecemplung. Di mana aja saya lewat sendiri dia ngintip. Dia jadi makmum saya. Pengen dia entengin gitu kali biasanya. Soal banget ngomong comel banget mulutnya kayak seng gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kepada baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihil kiram, di yaumil mahsyar nanti setiap nabi dan rasul akan ditanya tentang kedudukan dan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ditanya apa? Wahai Adam, kamu siapa? Adam jawab, ana Safiyullah. Ditanya kepada Ibrahim, Ibrahim kamu siapa? Ana Khalilullah.
Lalu ditanya juga kepada Isa, wahai Isa, kamu siapa? Ana Ruhullah. Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kamu siapa? Apa jawaban Rasul? Anal yatim, saya cuma anak yatim, bapaknya Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib. Enggak disebut sedikit pun pangkatnya. Itulah kerendahan hati, akhlak mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita semua. Di yaumil mahsyar kita dikumpulkan. Pemimpin enggak ada pendukungnya. Sendiri dia, Bang. Semua sendiri masing-masing. Dan kita tidak sempat menyaksikan di kanan kiri kita ada siapa dan ada apa. Kenapa? Semua takjub dengan kejadian hari itu. Padahal semuanya, seluruhnya dalam keadaan telanjang bulat. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat. Banyak sekali ayat-ayat, surat-surat yang menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya kiamat. Ingat, Quran itu bukan cerita tentang 1001 malam. Ini banyak orang anggap enteng, Pak. Manusia baru ngeh di saat apa? Dicabut nyawa. Begitu dicabut nyawa, baru ya Allah, kasih kesempatan saya hidup sehari aja. Mau sholat, mau sedekah, mau segala macam. Kagak bisa, sikat, saat selesai. Jangankan malaikat Israel menampakkan wujud wajah yang sesungguhnya. Di saat Israel datang ingin mencabut nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Tapi perintahnya simpel, Pak. Kamu sana datang kepada kekasih aku, kasih wajah yang sebagus-bagusnya. Kalau dia nggak mau, pulang. Enak banget, Pak. Kira-kira kita begitu nggak? Nggak mungkin. Tapi nggak usah khawatir. Tidak akan dicabut nyawa manusia sebelum seluruh rizkinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masih ada atas 10 perak, tidak akan. Dan kitalah yang mendatangi tempat kematian kita. Kita. Sekarang saya tanya, ini matinya ngapain nih? Insya Allah minimal kalau nggak lagi ibadah, habis ibadah. Ai bimakna husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Saya mau nagih datang kemarin nih, udah bonnya udah ditulis. Saking Emang lu kagak tulis, Pi? ini tagihan dia nih. Tagihan dia tuh. Seorang Muhammad bin Abdullah alaihissalam di saat dicabut nyawa, beliau bicara apa? Jibril, kok nggak mau ngelihat ke aku sih? Apakah kamu sudah tidak suka lagi dengan aku? Enggak begitu ya Rasul, kata Jibril. Siapa yang tega melihat seorang kekasih Allah sedang dicabut nyawanya? Rasul bilang apa? Wahai Jibril, sakit rasa dicabut nyawanya. Kemudian Rasul doa kepada Allah. Apa doanya beliau? Ya Allah, jangan engkau timpakan rasa sakit dicabut nyawa ini kepada umatku, biar kepada aku. Dan ini termasuk salah satu doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita semua punya hak untuk merasakan rasa sakit dicabut nyawa. Bagaikan 1000 tebasan pedang, Ibu. 1000 tebasan pedang kayak apa coba? Sekali ditebas sudah kayak ini 1000. Ya benar Adam, wahai anak-anak Adam, al-mautu kakku, mati itu laksanakan air di dalam tempayan. Wa kullun nasi syaribu, dan setiap anak Adam itu akan meminum air kematian.
Ada yang begitu minum air kematian laksanakan meminum air lahar yang panas luar biasa. Begitu diminum, daging ini semua rontok. Dan ada yang meminum seperti air zanzabil, air yang ada di dalam surga. Ya benar Adam, wahai anak-anak Adam, al-mautu wahai anak-anak Adam, mati itu laksanakan pintu. Wa kullun nasi dakhilun. Dan setiap orang akan masuk dalam pintu kematian. Ada yang begitu masuk sempit, Pak. Pernah nggak lihat orang dikubur? Padahal udah dipas tuh, Pak. Dimasukin kagak masuk loh. Sampai dibongkar lagi kagak masuk juga. Akhirnya apa? Ditekuk kakinya baru masuk. Siapa itu? Rentenir, tukang ngeribain orang. Din, lu ngapa lu kayak ayam makan karet? Beneran lu dateng. Beneran juga nih ada lu nih. Bisa pas begitu ya? Iya. Ini tanggal berapa, Din? Tanggal 15. Gue juga tahu. Hari? Minggu. Gue juga tahu. Tahu nanya. Waktu lu bayar utang nih. Utang lu udah selak-lakan. Nih udah segini nih utang lu nih. Udah seleher. Mana ada Pakai utang minjem. selak-lakan lu. Nih lu lihat nih bon lu nih. Nih bon Nanti lu nih. sekalian, Pi, gue bayar. Nih dapat muri nih bon lu paling terpanjang tuh. Lu kan bon gue kayak gini, Pi. Lah emang. Lah, kagak ada. Sampai gedek nih tulisan sampai hilang. Lah. Mana Din bayar, Din? Ya justru itu gue pengen bayar, cuman kan duit gue belum turun. Turun dari mana? Dari genteng. Sekarang begini aja jalan keluarnya nih. Description namanya. Jalan keluar. Bahasa Yunani kuno. Lo gue kasih pinjam 100.000, lo Iya. kasih jaminan ke gue. Sertifikat rumah. Itu namanya rentenirin. Lain. Rentenir. Iya. Lain rentenir. Kalau rentenir, lo minjem 100.000, lo bayar 110. Iya. Itu rentenir. Kalau Rentenir. gue lain. Nah. Lo minjem 100.000, sertifikat rumah lo gue pegang. Kalau 100.000 lo bayarnya liwat dari tanggal, rumah lo gue ambil. Udah rentenir lo, rentenir lo. Nggak bisa. Lo pokoknya biar bagaimana nggak bakal gue kasih utang lagi. Kacang plecet namanya nih. Kacang plecet. Ini rezeki namanya buat saya biar saya lagi kesel juga saya datang di Kenapa? utang nggak pernah bayar. Ini, Iya. nggak usah ditanya dia mah. Emang kalau minjem duit ada jaminannya, Tat? Iya, misalnya gini. Namanya zaman sekarang kadang-kadang orang minjem duit gitu ya. Minjemnya semangat, ngulanginnya pakai dudak-dudak. Oh benar. Ya kan? Akhirnya mau nggak mau salah satunya ngejaminin sesuatu, misalnya dia punya motor, PPKB-nya jaminin, Pegang. ya kan? Dalam jangka waktu yang disepakati, uang yang dipinjamkan juga sesuai dengan apa yang dijaminkan, itu yang paling penting. Itu sama juga riba dong kalau begitu. Bukan lain, kalau riba mah bunga. Lain. Soalnya Din orang kayak lu Din bukan gua kan udah baik teman sama lu. Minjem duit 50.000 sampai 3 kali ganti RT, Sat. Yalah, di bawah 50.000 juga ganti RT ganti. 3 kali ganti RT Bang Suaib, Jainab. Kok Jainab pernah jadi RT? Sama Bang Majeni. Oh, Bang Majeni. Gak bayar-bayar. Jadi udah pindah. Jadi kalau misalnya minjem duit itu Ustaz mesti senilai sama jaminan nih Ustaz ya? Ya artinya disepakati juga gitu kan. Kalau kredit itu Ustaz sama juga riba nggak ya kredit? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan itu menjadi bagian karena bicara risuahnya, bunganya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa karena bayarnya dalam jangka waktu yang lama gitu kan, akhirnya dilebihkan dalam sebuah kesepakatan. Jadi gitu. Karena gini, Tat, saya minjem duit mau Ustaz nih, buat bayar ke kopi, Tat. Dia emang nggak ada niat mau bayar Ustaz, nggak ada mau niat. Ada. Niat mau minjem dia nih. Iya tadi mau minjem lagi, saya bisa banget. Niat lu bayar aja udah masuk ibadah. Ya Allah. Ya memang ada dalam hadis Rasul, barang siapa yang meminjam uang kemudian dia punya niat ingin mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya.
Makanya lu baca ayat 1000 dinar. Oh iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tapi ada amalan buat bayar utang, buat ngelunasin utang. Ini nih. Paling mantep. Apa berarti? Bayar. Duduk, nggak bisa berdiri. Duduk. Duduk. Sholat nggak bisa duduk. Tidur. Tidur. Tidur repot. Merem. Dulu ketika Rasul menyampaikan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, nggak dipercaya. Ini jadi ujian yang hebat buat orang-orang Islam yang sudah beragama Islam, pada akhirnya kembali lagi. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy ingin mempermalukan Rasul di hadapan orang banyak. Rasul diginiin, ayo, ini ceritanya aja ceritanya. Oh, misalnya Udin ngaku tadi malam habis terbang ke langit. Ya, berdiri situ. Din, Ya. emang lu benar pergi ke langit? Iya. Coba angkat kaki kanan lo. Terus kaki kiri lo angkat juga. Angkat. Lah gimana tat kagak nepak. Nah, seperti itulah Rasul dipermalukan. Muhammad, kamu ngaku pergi ke Palestina dalam sekejap malam, iya. Bahkan kamu ke langit, iya. Coba kamu angkat kaki kamu. Rasul nurut aja, Pak. Padahal tahu Rasul ingin dipermalukan. Rasul tahu. Angkat kaki kanan. Terus Muhammad angkat kaki kiri. Kalau saya angkat kaki kiri saya pasti jatuh, kata Rasul. Tukang tipu, pembohong. Ya sekarang Isra wal Mi'raj nggak bisa disikapi dengan ini. Mesti pakai iman, pakai akal kagak nyampe. Sekarang begini aja dah. Sekarang gini. Coba lu ngomong, mata lu merem. Tangan lu begini. Gini. Tuhan, berikan saya air. Berikan saya air. Buka mata lo. Ada nggak? Kagak ada. Nggak ada. Berarti Tuhan ada apa nggak? Lu minta air kagak dikasih? Iya. Tuhan ada nggak? Enggak ada. Tuhan kagak ada. Ini mana? Katanya dikasih air. Airnya mana? Oke, lu merem. Tuan Opi, Tuan Opi, berikan saya air. berikan saya air. Buka mata lu. Berarti yang ada apa? Tuhan apa Tuan Opi? Tuan Opi yang ada. Tuhan ada nggak? Ada. Tuhan. Tadi. Inilah cara membrainwash, mencuci otak anak-anak yang baru masuk filsafat, yang masih labil. Mohon maaf lahir batin. Tuhan mana mungkin ngasih barang mateng. Tuhan selalu memberikan barang mentah sama kita, Pak. Kita yang ngolah. Kagak ada Allah ngasih barang mateng sama kita. Allah hanya memberikan petunjuk hidayah, kita yang mengolah hidayah itu menjadi iman. Kan begitu? Logika juga ya. Nah ini yang mesti dipikirin. Nah banyak anak-anak kita begitu pada akhirnya. Enak banget jadi orang Islam apa ya? Sholat gak bisa berdiri? Duduk. Sholat gak bisa duduk? Tidur. Tidur repot? Merem. Isyarat, pakai isyarat. Isyarat kagak bisa juga? Disolatin, udah begitu aja. La ilaha illallah. La ilaha. Gampang kan orang Islam kan? Enaknya jadi orang Islam ya? Enak Pak. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Saking pentingnya sebuah sholat. Sampai-sampai nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, baring. Baringnya repot, isyarat. Isyarat masih repot juga, dibantuin, disolatin. Ada yang mau dibantuin? Kalian ada yang mau? Mau deh. Saking pentingnya sholat. Nih dia emang kayaknya kurang khusyuk kalau sembahyang. Berapa kali saya nemuin imam lagi sujud nih. Sujud, sebegitu dia sujud, ngadep sini nih Ustadz, umpamanya maaf ya Pak. Ngadepnya begini nih Ustadz, begini tuh. Salah. Oh, salah. Kiblatnya salah. Iya, saya kan bilang, lah si Udin perasaan kiblatnya salah. Masa gini Ustadz, muter. Gitu. Muter. Nah ini perkara-perkara yang simple, banyak kesalahan dalam ibadah sholat nih Pak. Ini Masya Allah, terutama satu, jangan suka ngeduluin imam. Awas lu, ngeduluin imam melulu. Kata Rasul, seburuk-buruk manusia siapa? Seperti keledai. Siapa dia? Yang suka ngeduluin imam. Tuh.
Sekarang lu imam belum, imam baru Allah, lu udah Allahu Akbar. Lamaan kan? Kelamaan bagaimana? Emang aturannya begitu. Kadang-kadang imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari belakang nempong. Iya, karena udah baca juga kencang. Cukup kalau sudah ada imam, biarkan imam yang bicara. Ntar pahalanya lebih dari imam lah. Kan juga saya kan gede, saya baca kuat-kuat juga. Biar pahalanya gede kan. Aduh, Din lemah. Isinya kawat, bikin kepala pusing sampai hangat. Nah, sering-sering kita baca salawat, insya Allah bisa dapat berkat. Alhamdulillah. Lah, kok dapat berkat? Dapat syafaat maksudnya. Makanya tonton terus tuh YouTube. Setiap hari Minggu jam 7:30 pagi di Trans 7. Wassalam, peace. Sebelum nyawa